Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi MPLS SMP di Ponegoro Tumpang kali ini adalah perilaku kenakalan remaja. Apa saja perilaku kenakalan remaja? Yang pertama adalah kenakalan di sekolah, perilaku seksual pranikah, penyalahgunaan narkotika, mencuri, berkelahi antar pelajar, selanjutnya kenakalan di jalan, dan yang terakhir adalah merokok. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kenakalan di sekolah. Kenakalan remaja di sekolah yang pertama adalah membolos sekolah. Membolos sekolah sangat merugikan bagi kelangsungan kalian bersekolah. Selain kalian akan mendapatkan sanksi atau poin, ada beberapa kerugian lain yang akan kalian dapat dari membolos. Yang pertama adalah ketinggalan materi pelajaran, tugas tidak diselesaikan, nilai menjadi kurang hingga tidak naik kelas. Yang selanjutnya adalah merusak fasilitas sekolah. Contoh merusak fasilitas sekolah yakni mencoret-coret meja, dinding, atau pintu, merusak meja dan kursi menggunakan apapun, memecahkan dekorasi sekolah, dan lain-lain. Perlu diingat, merusak fasilitas sekolah dapat merugikan sekolah dan dirimu sendiri, karena fasilitas yang akan kamu dapat tidak lagi sempurna, sehingga saat kamu bersekolah, kamu akan merasa kurang nyaman. Perilaku kenakalan di sekolah selanjutnya adalah berperilaku tidak sopan kepada Bapak Ibu guru. Guru adalah orang tua kalian di sekolah. Seperti selayaknya orang tua, kalian harus menghormati Bapak Ibu guru. Jagalah tingkah laku kalian dengan cara dengarkan ketika guru menjelaskan, jangan pernah membantah perintahnya. Selalu bersikaplah sopan ketika bertemu atau berbicara dengan guru. Selanjutnya adalah perilaku bullying. Perundungan atau bullying menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KNPA adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Bullying yang sering kita temui ada dua, yakni bullying verbal dan bullying fisik. Bullying verbal yakni contohnya mengejek, memanggil dengan julukan buruk, memanggil nama orang tua, dan lain-lain. Jika bullying fisik yakni melukai dan memukul. Bullying dapat menyebabkan siswa yang dibully merasa merundung, sakit hati, depresi, bahkan pada kasus-kasus tertentu dapat menyebabkan seseorang bunuh diri. Nah, sangat mengerikan bukan akibat dari kasus bullying? Jangan sampai kita menjadi salah satu pihak bullying, entah menjadi yang terbuli atau menjadi yang membuli. Lanjut, perilaku kenakalan remaja yang selanjutnya adalah perilaku seksual pranikah. Masih SMP sudah pacaran, bersandar, berpegangan tangan, jalan berdua di tempat sepi, memeluk, dan lain sebagainya. Lalu, apa dampak buruk jika kamu melakukannya? Yang pertama, membuat malu orang tua. Yang kedua, menjatuhkan harga dirimu. Yang ketiga, putus sekolah. Yang keempat, hamil di luar nikah. Dan yang paling buruk adalah menghancurkan cita-citamu. Kasus kenakalan remaja selanjutnya adalah penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Lalu, bahaya apa jika kamu mendekati narkoba? Yang pertama, sekali mencoba akan ketagihan. Yang kedua, pecandu narkoba tidak akan bisa berpikir normal. Yang ketiga, tidak ada narkoba yang aman dan tidak berbahaya. Beberapa orang menggunakan narkoba sebagai obat penenang, tetapi dari situlah awal mula rusaknya hidupmu. Karena kamu akan kecanduan dan kinerja otak dan tubuhmu akan menurun. Berikut adalah contoh kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelajar dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian.
sehingga jangan sampai kita sedikit pun mencobanya. BNN selaku focal point di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengantongi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 kota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 tahun sampai 35 tahun atau bisa disebut sebagai generasi milenial. Mari bersama jauhi narkoba. Perilaku kenakalan remaja selanjutnya adalah mencuri. Mencuri adalah sebuah tindakan di mana kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu secara sengaja dan tidak diketahui oleh pemiliknya. Contoh kasus mencuri yang sering terjadi di sekolah adalah mencuri pulpen, mencuri penghapus, dan hal-hal kecil lainnya. Jika pencurian kecil itu dipupuk, maka akan membiasakan remaja bertindak kriminal lebih jauh lagi. Berikut adalah contoh-contoh kasus pencurian yang sudah melampaui batas yang dilakukan oleh siswa SMP. Perlu diingat bersama, jika kamu menginginkan sesuatu, berusahalah dengan cara menabung, karena mencuri sampai kapanpun tidak akan menyelesaikan masalahmu. Selain merupakan perilaku kejahatan, hasil yang kamu dapat tidak akan barokah. Perilaku kenakalan remaja yang selanjutnya adalah perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar dibagi menjadi dua, berkelahi dengan teman kelas dan berkelahi dengan pelajar sekolah lain. Walaupun dibagi menjadi dua, tidak ada yang lebih baik ya, semuanya tetap merupakan perilaku buruk. Picu perkelahian dengan teman kelas antara lain dipicu oleh masalah sepele. Bermula dari keegoisan masing-masing karena merasa benar, tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa tersulut untuk berkelahi dengan temannya. Lalu bagaimana cara menghindari perkelahian dengan teman? Yang pertama, bersikaplah sewajarnya saat di sekolah. Jangan sampai merasa paling benar atau paling berkuasa. Yang kedua, bersikap ramah dan santun kepada seluruh teman. Dan yang terakhir, jika ada yang menyurut amarah dan bersikap keterlaluan kepadamu, segera laporkan kepada Bapak Ibu guru yang bertugas. Selanjutnya adalah perkelahian antar kelompok siswa. Biasanya dilakukan oleh antar kelompok siswa. Bermula dari salah satu anggota kelompok yang memiliki masalah dengan anggota kelompok lain. Perkelahian ini sering menimbulkan korban, bahkan hingga meninggal. Selanjutnya adalah kenakalan di jalan. Contoh-contoh kenakalan di jalan adalah balap liar, kebut-kebutan di jalan, tidak memakai helm, dan yang terakhir berkendara di bawah umur. Adapun akibat kenakalan yang dilakukan di jalan raya antara lain kecelakaan. Kecelakaan menyebabkan luka ringan hingga kematian. Yang kedua adalah ditindak pihak kepolisian. Sanksi yang akan kamu dapat yaitu kamu harus membayar denda atau bahkan kamu harus dipenjara. Kenakalan yang terakhir adalah merokok. Lalu kenapa merokok termasuk dalam kenakalan remaja? Karena merokok diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki usia di atas 18 tahun. Yuk mengenal racun apa saja yang ada pada rokok. Yang pertama, sebatang rokok mengandung 4.000 bahan kimia. Zat-zat yang paling berbahaya diantaranya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Yang kedua, bahan-bahan tersebut terbukti menyebabkan kanker. Nikotin dapat merusak jantung dan bisa menyebabkan perokok kecanduan. Tar dapat menyebabkan kanker dan karbon monoksida dapat mengakibatkan otak, jantung, dan organ tubuh lainnya kekurangan oksigen. Lalu bagaimana dengan asapnya? Asap rokok berbahaya karena mengandung amonia. Amonia adalah bahan yang digunakan untuk membunuh tikus.
kita yang tidak merokok tapi menghisap asapnya, maka kita juga akan terkena bahaya merokok. Perokok dibagi menjadi dua, yakni perokok pasif dan perokok aktif. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok. Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin maupun tidak rutin dengan jumlah sekecil apapun. Masalah yang muncul bagi pelajar perokok adalah yang pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah, perkembangan paru-paru terganggu, lebih sulit sembuh saat sakit, kecanduan, terlihat lebih tua dari usianya, sering memiliki jerawat, atau masalah kulit lainnya. Ternyata rokok juga sama bahayanya ya dengan narkotika yang tadi kita bahas. Cukup sekian penjelasan tentang perilaku kenakalan remaja kali ini. Diingat-ingat ya, jangan sampai kalian mendekatinya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa!